Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah diberikan kepada kita semuanya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, setiap manusia pasti memiliki hati, dan tanda seseorang itu baik ataupun buruk maka ada tandanya, yaitu pada sebuah hati. Jika pada hati tersebut baik, maka seluruh tubuhnya akan menjadi baik. Dan bila hati itu buruk, maka seluruh badannya akan menjadi buruk. Itulah hati. Di sini kita akan membahas 7 tanda hati kita sudah mati. Jadi, mari kita simak penjelasannya. Nomor 1. Tanda hati kita mati adalah meremehkan sholat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Apakah orang yang memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor?" Mereka pun menjawab, "Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat." Quran Surat Al-Mudaththir ayat 42 dan 43. Jadi jangan sampai kita meremehkan sholat. Bila kita sudah meremehkan sholat, berarti tanda hati kita sudah mati. Sebaiknya kita menjaga sholat-sholat kita apapun yang kita lakukan. Semua manusia pasti memiliki dosa. Oleh karena itu, walaupun kita berdosa, tapi jangan pernah untuk melalaikan sholat ataupun meninggalkan sholat. Tanda selanjutnya adalah merasa tenang ketika melakukan sebuah dosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sekali-kali tidak demikian, sebenarnya segala dosa yang selalu mereka lakukan telah menutup hati mereka." Quran Surat Al-Mutaffifin ayat ke-14. Jadi bila Anda melakukan perbuatan dosa tetapi tidak menyesali perbuatan tersebut, maka tanda hati Anda sudah sakit ataupun mati. Segeralah untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati Anda tidak mati. Tanda selanjutnya adalah jauh dari Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, "Maka kenapalah mereka tidak mau memperhatikan Al-Quran, bahkan hati mereka sebenarnya telah terkunci." Quran Surat Muhammad ayat 24. Al-Quran adalah kitab yang harus kita baca, harus kita pelajari, karena di dalamnya terdapat pelajaran-pelajaran yang harus kita pahami sebagai makhluk ataupun sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah petunjuk yang diberikan Allah kepada kita. Jadi kita harus mengamalkan apa yang ada di dalamnya dengan cara mempelajarinya. Bila kita tidak mempelajarinya, berarti tanda hati kita sudah mati. Tanda selanjutnya condong kepada urusan dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Bahkan kalian lebih mengutamakan kehidupan dunia, padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal." Quran Surat Al-A'la ayat 16 dan 17. Jadi jangan sampai kita selalu mengutamakan urusan dunia daripada urusan akhirat. Sebaiknya kita utamakan keduanya, ataupun kita utamakan kehidupan akhirat kita. Jadi siapa yang mencari akhirat, maka dunia akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada yang mencari akhirat. Jadi jangan sampai kita hanya mencari dunia saja, karena bila kita mencari dunia saja, maka akhirat tidak akan ikut. Jadi baiknya kita mencari akhirat, insya Allah pasti dunia akan ikut sendiri kepada kita semuanya. Nomor selanjutnya adalah berprasangka buruk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, tinggalkanlah perangai suka berprasangka buruk, karena prasangka buruk itu adalah dosa, dan jangan kamu mencari-cari salah orang lain." Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, jadi jangan sampai kita suka berprasangka buruk terhadap orang lain. Bila ada berita buruk dari orang lain, sebaiknya kita cross-check dulu, kita tabayun dulu terhadap prasangka itu, terhadap kabar itu. Jangan sampai kita ikut terjerumus ke dalam berita yang buruk dan mengakibatkan hati kita menjadi buruk dan akhirnya mati. Selanjutnya adalah enggan belajar agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Dan sesungguhnya akan kami isikan dalam neraka jahanam kebanyakan dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Quran Surat Al-A'raf ayat 179. Jadi, jangan sampai kita hidup di dunia tanpa belajar agama, karena agamalah yang menuntun kita dari jalan yang buruk menuju ke jalan yang lurus. Bila kita tidak mempelajarinya, maka kesesatan akan datang kepada kita. Maka dari itu, hati kita akan mati karena tidak ada petunjuk, tidak ada penerang di dalam hati kita. Yang penerang itu adalah agama Islam. Yang terakhir, tidak memikirkan mati dan azab kubur. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai Tuhan kami telah melihat dan mendengar, maka kembalikanlah kami ke dunia. Kami akan mengerjakan amal soleh. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yakin, tetapi mereka sudah terlambat." Quran Surat Al-Sajdah ayat 12. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, jadi jangan sampai kita tidak memikirkan akhir dari kehidupan kita di dunia, yaitu kematian dan azab kubur. Karena sesungguhnya kematian dan azab kubur sangatlah pedih. Maka dari itu kita harus memperhatikan tatkala kita nanti sudah meninggal atau mati. Kira-kira bekal apa yang sudah kita siapkan untuk menuju tempat tersebut? Tempat yang pastinya akan kita jumpai, yaitu kematian. Maka dari itu kita persiapkan sebaik mungkin bekal untuk kematian kita. Karena siapa lagi yang memikirkan kecuali diri kita sendiri. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah 7 tanda hati kita sudah mati. Jadi jangan sampai itu terjadi kepada kita. Baiknya kita urus hati kita pupuk hati kita sirami hati kita dengan sesuatu yang baik. Insya Allah hati kita akan tumbuh dan akan berkembang dan tidak mati, dan akan sehat selalu dan mengantarkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.